Okay, 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 okay. Hai Sobat Pendengar, selamat datang di podcast Celah-Celah Pendidikan. Di episode kali ini bersama saya host pertama, Yumi Fadilintista. Dan saya Silvia Rahman. Hari ini kita akan membahas tentang kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Hari ini kita juga mengundang seorang narasumber, yaitu Aulia dan Diki. Nah, Aulia dan Diki, menurut kalian apa sih kekerabatan matrilineal itu? Pendapat kalian gimana? Kalau menurut pendapat saya, sistem matrilineal sendiri adalah sistem kekerabatan di mana ibu adalah pihak yang mewariskan garis keturunan dan warisan kepada anaknya. Dan sistem ini bisa dibilang minoritas ya, karena sesuai yang kita tahu juga, negara Indonesia itu banyak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal di mana laki-laki perannya lebih ditekankan dan dianggap lebih superior. Kalau misal kita ke Bali dan Minangkabau dan berbicara dengan orang lokal, kita bakal menyadari perbedaan penggunaan nama marga mereka. Perbedaan penggunaan nama marga ya? Jadi masing-masing dari mereka mempunyai ciri-ciri sendiri kan? Ya nih, ciri-cirinya apa aja sih kalau dari masing-masing kekerabatan matrilineal sendiri dan patrilineal sendiri? Kalau menurutku sih ciri-cirinya bisa dilihat dari siapa yang menurunkan warisan dan garis keturunan ke masing-masing anak. Oh gitu ya, berarti perbedaan utamanya dari garis keturunan dan warisan. Kalau gitu peran gendernya berarti beda-beda juga ya dari masing-masing kekerabatan. Iya, pastinya beda. Ya, kalau di kekerabatan patrilineal, peran laki-laki biasanya lebih ditekankan berbanding terbalik. Di matrilineal sendiri, peran ibu lebih besar. Oh, kalau di Indonesia, daerah yang menganut sistem kekerabatan tersebut di mana saja? Kalau patrilineal sendiri sudah banyak yang menganut di Indonesia, di mana laki-laki memiliki peran penting dalam hidup sosial. Tapi kalau ini lagi ada beberapa contoh suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Contohnya suku Aceh, suku Batak, suku Gayo, dan masih banyak lagi. Sedangkan matrilineal sendiri mungkin ada suku Mandar, suku Dayak, dan suku Nias. Wah banyak juga ya. Kalau di luar negeri kira-kira ada nggak yang menganut sistem kekerabatan itu juga? Kira-kira di daerah mana aja? Nah, kalau di luar negeri sendiri sih kita bisa lihat sendiri kebanyakan orang Jepang memakai nama belakang dari pihak ayah. Sedangkan matrilineal bisa kita jumpai di suku Mosu Tiongkok. Nah, kita jadi tahu, kira-kira kok bisa sih jadi sistem kekerabatan gitu? Konteksnya apa? Iya, konteks sosial dan budayanya. Konteks dari perbedaan sistemnya sendiri bisa kita lihat dari kebiasaan nenek moyang kita zaman dulu ketika para wanita lebih banyak yang menghabiskan waktu di dalam goa untuk mengurus anak-anak mereka sembari menunggu para lelaki untuk membawa hasil buruan. Sedangkan matrilineal Nah, kalau matrilineal mungkin ya karena suku setempat menganggap bahwa para ibu mempunyai peran penting dalam lingkup sosial. Karena tanpa ibu kita sebagai anak tidak bisa mengikat tali persaudaraan antar sesama. Oh gitu ya, wah aku jadi tahu deh. Kalau kayak gini kan kita jadi tahu kan kalau ilmu pengetahuannya semakin banyak. Iya, kita harus sering serius membahas topik kayak gini lagi. Selesai sudah podcast dan pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada sobat pendengar dan narasumber Aulia dan Diki karena telah hadir dalam episode kali ini. Semoga podcast ini dapat memberikan kita ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat. Dengan ini kami mengakhiri episode podcast kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.